seluruh jamaah, semoga Allah senantiasa meridhai ibadah-ibadah kita sampai amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ahlul bait, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak Allah, sebagaimana tadi disebutkan bersama bahwa pada pagi ini kita kembali akan mengadakan pengajian rutin setiap subuh. Untuk itu sebelumnya agar menambah barokah yang terjadi, sebelum kita mulai, mari kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah wa Bismillah Al-Fatihah. Kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Ibrahim untuk memberikan tausiahnya yang bertema tips menjaga keimanan di tengah-tengah lingkungan yang penuh fitnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha katabal hasanat was-sayyi'at, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Nurul Huda Muncul Jaya Permai, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa sholat subuh
subuhnya penuh. Jadi melawan Zionis Israel itu gampang sebenarnya. Cukup selenggarakan sholat subuh berjamaah, itu saja. Bukan dengan ya walaupun memang salah satu caranya dengan tidak membeli produk ya, Israel atau Yahudi, tapi itu tidak menyelesaikan masalah selama wasiat nasihat Allah tidak diikuti. Nasihat Allah itu menyelesaikan menghadapi Yahudi dengan sholat subuh berjamaah. Itu nasihatnya. Jadi tidak ada yang mampu menghalangi Yahudi yang sangat hebat kecuali hanya Allah. Ya. Bukan dengan otak kita, bukan dengan pikiran kita, tapi Allah yang menciptakan Yahudi. Yahudi itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang tahu keunggulan Yahudi, karena Allah yang memberi keunggulan kepada Yahudi. Allah pun sangat tahu kelemahan Yahudi, karena Allah yang memberikan kelemahan kepada Yahudi. Hakikat kelemahan Yahudi itu hanya Allah yang tahu. Dan kata Allah sebagai penciptanya, hadapi Yahudi dengan sholat subuh selesai. Maka perumahan ini tidak akan masuk Yahudi kalau umat Islamnya sholat subuhnya berjamaah, tidak akan masuk. Jadi tidak usah khawatir dengan Yahudi, tidak usah. Ketika kita menjalankan resep yang Allah berikan, dan resep itu mudah, tidak sulit resep. Tidak usah mengeluarkan duit, tidak usah capek, mudah, murah, menyenangkan. Jadi Allah tuh pengennya kita ini hidup ini mudah, murah, senang. Itu pengennya Allah itu. Jadi tidak ribet Allah. Menghadapinya ini. Syekh Maulana Tariq Al-Jamil pernah datang ke daerah perbatasan Palestina Israel. Sana beliau masuk ke sebuah masjid. Begitu selesai sholat subuh, beliau lihat keluar, ternyata ada tentara Israel di luar. Beliau lihat-lihat, kayaknya ngintip, ya, samperin, ada apa? Kita tenang tidurlah, tenang. Kita sampai hari kiamat pun Yahudi tidak akan pernah kalah selamanya. Kenapa? Karena masjid ini sumbernya masih kosong. Jadi jangan pernah berharap bisa mengalahkan Yahudi. Kalau sholat subuh tidak banyak. Alhamdulillah saya lihat di sini sholat subuhnya banyak, walaupun belum semua, ya. Tapi kita bersyukur. Jadi tipnya hanya itu, sehingga sholat subuh ini dijadikan ukuran oleh Allah sifat munafik. Kan ada dua dosa yang kebanyakan umat Islam ini
berpikirnya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu musyrik kan? Selalu berpikirnya hanya musyrik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal udah ada munafik. Ya. Jadi musyrik sifat syirik dan sifat munafik atau nifak, sifat syirik dan sifat nifak itu dua dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dua. Di dalam Al-Quran Allah terus tentang nifak itu surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan orang kafir itu hanya satu ayat. Fatallahu ala innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Dua ayat. Awal Al-Baqarah itu dua ayat ini menjelaskan kafir. Setelah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yukhadi'una Allah wa fi qulubihim maradun wa idza itu menjelaskan munafik. Ya. Jadi menjelaskan orang kafir itu Allah sedikit ayatnya, tapi menjelaskan munafik besar. Sehingga kata Allah berfirman kepada baginda Rasulullah SAW, istaghfir lahu. Ini dua ayat dalam surat At-Taubah dan surat Al-Munafiqun. Istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marrah la yaghfirullah. Engkau Muhammad meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik, ataupun engkau tidak minta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik, walaupun engkau meminta ampun kepada Allah untuk orang munafik itu 70 kali. Ini angka besar sebenarnya. Jadi isyarat 70 ini isyarat dengan jumlah berapapun gitulah. Ya. Jadi dengan jumlah berapapun engkau minta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik, la yaghfirullahu lahu, selama-lamanya Allah tidak akan pernah mengampuni yang munafik. Jadi sama dengan syirik. Nah, dua dosa ini, syirik dan munafik, itu diselesaikannya dengan masjid. Diselesaikan dengan masjid. Jadi masjid ini adalah satu sistem dari Allah yang dibentuk dalam rangka menghilangkan syirik dan nifak. Masjid. Jadi orang-orang yang masuk masjid, insya Allah Allah bebaskan dari dosa syirik dan dosa nifak. Maka sering-seringlah ke masjidnya. Jadi kalau dosa lain, insya Allah ya Allah ampuni. Innama ya makana lil musyrikin ayyamuru masajid Allah. Tidak mungkin orang-orang musyrikin bisa memakmurkan masjid. Tidak bakalan. Yang bisa memakmurkan masjid hanya mereka yang beriman. Maka bahagialah
Di luar syirik, dosa kepada orang tua, ada kesempatan untuk bisa diampuni walaupun orang tua kita sudah wafat. Ya. Dengan membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah. Ketika merasakan punya dosa sama orang tua dulu, sementara ayah kita, ibu kita sudah wafat, ya udah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau menziarahi makamnya. Kalau syirik tak bisa kecuali dengan masjid. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali sholat Isya dan sholat subuh. Gitu. Maka ketika kita diberikan ringan sholat subuh, itu tandanya Allah mengurangi, menghilangkan sifat-sifat dalam diri kita. Kalau sifat nifaq selesai, Allah bebaskan dari siksa api neraka. Maka bahagia bapak-bapaknya dan ibu-ibu yang punya suaminya terus ke masjid. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Ini kebahagiaan. Para bapak sekalian, ini temanya kita tentang iman ya. Jadi saya diminta membahas iman menjaga iman dalam kondisi masa paling buruk. Jadi kan kurun yang paling baik itu kurun pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai zaman tabi'in itulah kurun yang terbaik. Kesininya menurun, dan kita berada dalam kurun yang paling berbahagia kan? Kita dipilih oleh Allah bisa hidup dalam masa terburuk ini ya. Bahagia. Jangan ragu iman Anda. Jadi begini, iman itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena ini memang hadis ini Umar bin Khattab sampai memukul Abu Hurairah, saking kaget. Masa sih gitu ya? Masa sih? Jadi Abu Hurairah dan para sahabat itu kehilangan baginda Nabi. Ini baginda Nabi kemana menghilang gitu kan? Sedang kumpul-kumpul menghilang. Kemana ini Nabi? Kok hilang? Abu Hurairah ini orangnya kan suka mengumpulkan, ada apa ini? Maka dicari semua. Kata Abu Hurairah ini bagikan tupai. Ya. Sampai aku ini bagikan tupai, kata Abu Hurairah, mencari Nabi itu kayak tupai itu, cerok, cari. Jadi sahabat yang lain tidak ada yang cari. Ternyata ada serokan kecil, ada lubang, ini dinding besar. Cari ada serokan. Di serokan ada lubang sedikit, masuk ke sana. Nah, ini kata Abu Hurairah, ini nanti lewat sini, itu kan masuk lalu ke lubang itu. Oh, ternyata benar di sana Nabi sedang duduk sendiri. Jadi wajah Nabi itu berseri-seri. Kata Abu Hurairah, ada apa? Sampai kata Nabi SAW, sampaikan kepada siapapun, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Barang
Zarah itu kecil. Ada yang menilai zarah itu atom atau inti atom, sangat kecil, tidak terlihat, tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop yang besar. Artinya apa? Artinya kita ini pun bertanya, ini orang ada imannya enggak, gitu kan? Saking kecilnya. Wa in zana wa in sarqa, walaupun dia berzina, lacur, mabuk, judi, wah ini dakhala jannah, masuk surga dia. Wah, ini kan, ini Abu Hurairah mengerutkan itu benar, itu kan, masa sih itu kan? Jadi sekecil apapun iman itu harus dijaga. Sekecil iman itu harus dijaga. Sebab apa? Sebab kata Nabi, walaupun orang itu berzina, lacur, korupsi lah itulah. Tapi jangan ya. Daerah seperti ini. Judi. Bahkan kata Nabi, wa in rogiman anku Abu Dzar, walaupun Abu Dzar itu tidak setuju dengan pernyataanku ini, maka dakhala jannah, dia pasti dijamin masuk surga. Bahkan kata Nabi SAW, surga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki iman sekecil ini 10 kali lipat dunia. Wah, menang korupsi menang. Ini ketika Abu Hurairah sampaikan kepada siapapun, kata Nabi, bawa kedua sandalku sebagai bukti, ini ucapan dari aku, kata Nabi. Ya. Maka Abu Hurairah bawa sandal Nabi sebagai bukti. Keluar, kemudian Abu Hurairah menyampaikan tadi. Begitu disampaikan, Umar bin Khattab berdiri, langsung pegang tuh jacket Abu Hurairah, keluar aja, lu enak aja ngomong, gitu Umar gitu kan, sampai terjengkak pingsan Abu Hurairah. Kamu benar, ini buktinya, aku ini bertemu dengan Rasulullah, ini sandalnya. Ngok adik, apa adik, bukan adik, apa ya? Diseret Abu Hurairah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ini aneh kan hadis. Ini ketahui, ini akan membuat orang sembrono itu. Umar begitu ketemu sama baginda Nabi, ya Rasulullah, ini kalau disampaikan kepada umat ini orang akan menyepelekan amal. Sampai enak zina, lacur, judi, mabuk, masuk surga. Wah, murah amat kan surga. Nah ini tuan-tuan sekalian, ini sebenarnya betapa iman itu harus dijaga. Intinya itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memerintahkan kita beriman, kita diperintahkan untuk amal soleh. Nah, ini ya, apa maksud Allah kita diperintahkan amal soleh? Jadi iman itu kunci untuk masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Itu kuncinya itu. Ya. Jadi jangan sampai kunci ini ketinggalan di dunia ini waktu meninggal ya gitu. Bawa itu kuncinya. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di ujung perkataannya ketika wafat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Karena itu kuncinya. Nah, sementara untuk apa amal soleh? Sholat, zakat, puasa, haji.
umroh, baca Quran, istighfar. Ketika dilihat dari seluruh perintah Nabi, janji yang disampaikan oleh Nabi bagi orang yang amal soleh. Nah, yang pertama sholat. Yang pertama sholat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut ikut takbiratul ula dengan imam, maka Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Untuk masuk surga kuncinya iman. Untuk bebas dari api neraka sholat. Jadi kalau nggak sholat berarti masuk surga, tapi lewat dulu gitu kan. Jadi dikerokkan ulang karena tidak sholatnya gitu. Jadi karena tidak sholatnya dia masuk surga, dia benar, dia masuk surga, tapi singgah dulu singgah dulu di dalam api neraka. Itu aja keluarnya kira-kira. Kemudian zakat. Kata Nabi SAW, ittaqunnar walau bi sikki tamra au bi syarbati ma'in. Jagalah dirimu, jauhkan dirimu, bebaskan dirimu dari siksa api neraka, walaupun engkau bersedekah, berinfak, berzakat hanya dengan setengah kurma saja, atau hanya dengan seteguk air saja. Jadi kenapa kita diperintahkan zakat, infak, sedekah? Itu supaya kita bebas dari siksa api neraka. Kalau tidak infak, tidak zakat, tidak sedekah, ya singgah dulu. Dua kuncinya. Kemudian saum nih. Jadi coba kita runtuh satu-satu. Artinya amal soleh itu kemana tujuannya ya? Kita sering dengar kan? 10 hari pertama Ramadan rahmat Allah, 10 hari kedua maghfirah Allah, 10 hari ketiga bebas dari siksa api neraka. Jadi ada perintah puasa Ramadan atau puasa-puasa lainnya sama tujuannya agar manusia bebas dari siksa api neraka. Sholat untuk bebas dari api neraka, zakat, sholat, infak untuk bebas dari siksa api neraka, saum untuk bebas dari siksa api neraka. Haji, untuk apa sih haji? Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling membuat iblis kecewa berat iblis, kecuali pada hari Arafah. Kata Nabi, ya, tidak ada hari yang paling membuat iblis kecewa kecuali pada hari Arafah. Kenapa? Karena hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari siksa api neraka adalah pada hari Arafah. Jadi ternyata sama semua. Jadi adanya sholat, zakat, puasa, haji itu semuanya maksudnya satu, biar manusia dengan iman masuk ke dalam surga, dengan amal soleh bebas dari siksa api neraka. Itu ya. Gimana kalau zina? Allah akan berhentikan sendiri zinanya, minum araknya, ya, korupsinya. Allah akan berhentikan
ketika manusia menjalankan amal soleh. Nggak usah pakai KPK, nggak usah. Ya, nggak usah pakai KPK, nggak usah. Cukup perintahkan, jalankan sholat, zakat, puasa, haji, umrah, Allah selesaikan semua. Suatu hari ada yang datang kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya punya sahabat. Kullama asbah sarah, kullama asbah sarah, kullama asbah sarah." Ini sahabat saya ini STMJ, ya. Sholat terus, maksiat jalan. Nah ini sholat gimana ya Rasulullah? Ini orang ini sholat ya sholat, tapi dia setiap pagi itu mencuri, dia nggak berhenti. Sholatnya tidak berhenti, mencurinya pun tidak berhenti. Ini gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tanhahu sholatuhu 'anil fahsya wassari. Suatu hari Allah akan memberhentikan dia dari mencurinya. Kalau dia terus sholat, pasti berhenti. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kata Nabi. Jadi makanya orang yang beriman masuk surga, orang yang beramal saleh bebas dari siksa api neraka. Karena apa? Zinanya akan berhenti, mabuknya akan berhenti, judinya akan berhenti, gibahnya akan berhenti. Siapa yang memberhentikan? Allah melalui amal soleh. Jadi makanya kita berbahagia, bergembiralah, kita diberikan iman oleh Allah dan diberikan mudah amal soleh. Bersyukur kita sama Allah, terus bersyukur. Ya, karena apa? Karena ketika dua perkara ini bergabung, iman bergabung dengan amal saleh, maka keburukan akan menghilang. Makanya Nabi Syuaib alaihissalam itu ketika menghadapi umatnya, umat manusia itu kan problemnya satu, hancurnya kehidupan ekonomi. Jadi para nabi itu kan semuanya menghadapi kasus bangsa. Zaman Nabi Nuh alaihissalam pertanian hancur, kemudian keturunan, ya, jadi semua penduduk pada zaman Nabi Nuh itu semuanya mandul, laki-lakinya mandul, perempuannya mandul, itu semua. Kemudian pertanian hancur. Pada zaman Nabi Syuaib masalah ekonomi. Kenapa sampai terjadi hancur ekonomi pada zaman Nabi Syuaib? Karena para pedagang itu perilakunya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Jadi itu perilakunya, dan itu sudah menjadi budaya mereka, sulit dihilangkan. Sehingga karena perilaku ini, maka sistem ekonomi hancur. Padahal dari apa? Dari mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran. Ya. Dari itu sebenarnya pusatnya. Jadi maka wala taqsul mikyal wa uful kail wal mizan wala taqsul mikyal wala taqsul nas asya'ahum. Jadi Nabi Syuaib itu pangkal utama dari kehancuran ekonomi ini adalah karena kalian takaran tidak benar, timbangan tidak benar, meteran tidak benar. Itu kuncinya. Nah, untuk menghilangkan itu sulit, nggak bisa, karena sudah jadi darah, sudah menjadi kebiasaan, jadi sulit. Itu hidup dalam kurun waktu ratusan tahun. Jadi kalau tidak
melakukan seperti itu tuh aneh gitu kan. Maka caranya dengan apa Nabi Shu'aib menghilangkan perilaku buruk ini? Dengan memerintahkan sholat terhadap umatnya, gitu ya. Sehingga kata umat ini, as-sholatu ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Shu'aib, ente ini sholat terus, nggak ada ngomong lain gitu ya. Nggak ngomong tentang tahan, nggak ngomong tentang timbangan, nggak ngomong tentang ini. Ini ekonominya hancur karena ini. Nggak bisa selesai dengan sholat. Nah, itu pikiran umatnya. Nabi Shu'aib terus tidak berhenti sholat. Ya. Karena apa? Karena ternyata ketika perintah Allah dijalankan, sholat dijalankan, perilaku fahsya munkar akan berhenti. Jadi perilaku akhlak manusia itu bisa kan wakul ja'al haqqu wa zahwal batil. Ketika al-haq datang, al-batil mundur. Ketika iman amal soleh dijalankan, maka sedikit-sedikit perilaku tidak benar itu akan terusir dengan sendirinya. Nah ini Bapak sekalian, jadi hanya dengan menjalankan perintah Allah, maka pertahankan iman. Ya kalau ada yang muslim, ya, mabuk dia itu saudara kita, dia itu saudara kita. Jangan digibah, gitu kan? Ini suatu hari pada zaman Nabi ada satu orang As-Sulaimi. As-Sulaimi sahabat Nabi datang kepada baginda Nabi. Dia begini, ya Rasulullah, syakaitu, saya bercerita kepada engkau. Apa yang kau ceritakan? Saya sudah berzina 4 kali. Itu dia ceritakan semua, lengkap, harinya, tanggalnya, wanitanya, tempatnya, fa'al semua diceritakan sama dia, sama baginda Nabi. Saya berzina 4 kali dengan wanita ini. Di sini tempatnya jam begini. Maka fasyahida alaih, maka Nabi mengangkat saksi. Jadi tidak begitu saja menerima. Ya, maka yang benar apa enggak? Dipanggil wanitanya benar apa enggak? Saksinya itu semua. Jangan sampai menjatuhkan vonis terhadap orang yang salah. Itu kan lebih bahaya. Maka Nabi mengingatkan kita ini gampang menuduh orang. Kayaknya itu wanita itu kayaknya hamil tidak ada bapaknya. Waduh, itu qazful muhsanat, menuding zina terhadap wanita itu termasuk salah satu dari dosa besar. Kemudian setelah jelas farujima, maka kemudian laki-laki ini diranjam dengan batu sampai wafat. Karena dia berzina, dia sudah punya istri, wanitanya sudah punya suami, maka diranjam sampai wafat. Nah, yang ikut meranjam ini batu ini ngobrol sama temannya. Satu orang, padahal Allah sudah tutup keburukan. Orang lagi sama Nabi, akhirnya gitu kan dia tuh, dasar orang gitu kan. Nah, jadi ini ghibah namanya. Ini namanya ghibah, menyebarkan keburukan orang. Maka Nabi membiarkan orang yang 2 orang ini. Akhirnya Nabi berjalan. Ketika berjalan, Nabi melihat ada bangkai himar yang sudah busuk. Nabi melihat ada bangkai himar
itu di selokan ada pakai himar yang sudah busuk, yang sudah belatung. Maka kata Nabi, mana tadi dua pemuda yang tadi ngomong itu? Ternyata di belakang baginda Nabi ada. Sini. Itu apa itu? Bangkai himar. Sudah ada belatungnya, baunya sudah busuk. Makan sama kamu. Rasulullah, bagaimana mungkin? Siapa yang mau makan bangkai seperti ini? Maka kata Nabi SAW, apa yang kamu omongkan tadi, gibah yang kamu omongkan, itu lebih bau dan jijik daripada bangkai seperti ini. Kata Nabi, lau muzikta ilal bahr lama saja. Kalau omongan kamu tadi berbentuk barang, kemudian kamu lemparkan ke lautan, maka lautan semua akan menjadi bau bangkai. Saking buruknya ini, Pak. Nah, jadi perilaku umat ini begitu mudah melihat ada orang yang kita ini kan, alhamdulillah diberikan oleh Allah kemampuan bisa sholat, bisa puasa. Kadang-kadang muncul kesombongan dalam diri sehingga menghinakan orang lain. Jadi ketika ada teman-teman kita yang mereka belum bisa melakukan kebaikan, ingatlah bahwa mereka saudara kita, ya. Mereka saudara kita, dijamin masuk kemana? Ke dalam surga, walaupun mereka gelap. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, makanya banyaklah bersyukur kepada Allah yang kita diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah ini, sehingga mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam amal saleh. Dan ini sedikit saya menyampaikan sesuatu. Ini kebetulan saya ini sedang punya programnya itu komunitas tilawatil Quran 30 juz. Ini dibuat karena yang pertama tidak ada cara, tidak ada alat yang paling jitu untuk meminta kepada Allah kecuali dengan apa yang keluar dari Allah. Kata Nabi, yang keluar dari Allah itu Al-Quran. Maka alat yang paling hebat untuk meminta kepada Allah dengan baca Al-Quran. Yang kedua, tidak ada cara yang paling hebat untuk segera mendapatkan pertolongan Allah kecuali berkelompok, ya, berjamaah. Yadullah bil jamaah. Pertolongan Allah ada dalam jamaah. Sehingga saya bikin satu komunitas tilawatil Quran 30 juz. Komunitas bentuknya. Nah, komunitas ini dibentuk, satu komunitas itu 30 orang. 30 orang, jadi satu orang satu juz. Satu orang satu juz nih. Dibacanya satu minggu. Dibacanya satu minggu. Ya. Di satu juz ini bukan tiap hari, bukan one day, one juz, one week, one juz. Nah, satu minggu satu juz. Di satu hari berarti ya satu lembar setengah, gitu ya. Setelah satu minggu, semua yang 30 orang berkumpul lagi. Bacanya di rumah, yang satu juz tadi ya, dibaca di rumah. Mau dibaca satu kali duduk silakan, mau dibagi per hari silakan. Yang penting satu minggu itu satu juz selesai. Ya, setelah seminggu kumpul semua, misalkan seperti hari ini, ya, kita mulai hari ini misalkan
hataman hari Sabtu lagi. Jadi hari Sabtu kumpul lagi yang 30 orang ini. Kemudian hatam Quran. Ya, dibaca dari surat Al-Takasur sampai surat An-Nas. Kemudian doa hatmil Quran 1 minggu. Ya. Nah, kalau ada lagi satu komunitas bikin lagi 30 orang. Jadi dengan berjamaah itu maka pertolongan Allah akan turun. Sebab apa? Membaca Quran itu perkara yang berat, apalagi menghatamkannya. Sementara kata Imam Al-Ghazali, ketika orang tidak bisa menghatamkan Al-Quran 40 hari, maka hatinya akan keras. Ini bukan 40 hari, seminggu hatam Quran. Seminggu hatam Quran. Jadi kalau ibarat mobil itu ada yang bagian pentilnya, kalau begitu kan, kita ini nih, kita nih nyupir mobil kan, mata bagian melihat, telinga bagian mendengar, tangan kanan bagian apa tuh? Minum, tangan kiri bagian gigi, kaki bagian gas, rem, sekarang dipakai kupling, gas rem saja, semuanya bergerak, gitu kan? Tapi dengan berjamaah ini, maka mobil itu melaju sampai ke Tasikmalaya. Yang sampai ke Tasik mobilnya doang atau sama orangnya? Kakinya sampai enggak? Sampai kakinya sampai, matanya sampai, tangannya sampai. Walaupun yang bergerak itu di bawah kaki, di atas tangan, tapi semua itu komunitas. Ya. Jadi ketika dilakukan secara berjamaah, maka 30 orang ini seolah-olah sudah hatam Al-Quran 1 minggu, bukan 1 juz. Ya, 1 minggu hatam Quran. Nah itu berjamaah. Maka dari itu, jika bapak-bapak memang ada yang bersedia, ya, ini saya bawa Al-Quran per juz. Ini bisa dibagikan pada yang siap ya. Ini saya bawa Al-Quran per 1 juz ya. Tapi nanti ketika khataman bawa lagi, ini dibagikan lagi. Kalau ada yang pengen berubah juznya, mau switch gitu kan? Nah, saya pengen lah kemarin juz 1, sekarang pengen juz 2, di switch bisa. Atau saya pengen ada yasinnya, karena yasinnya yang lancar, tapi jangan yasin semua gitu. Nah, ini saya bawa 30 juz, boleh diserahin ke DKM ya. Nah, mudah-mudahan di sini ini banyak nih, ini 1, 2, ini bisa 2 komunitas nih, apalagi ibu-ibu kayaknya keluarga ini cuma 1 ininya ya. Dia cari sendiri kalau dibentuk ya, boleh. Ibu sudah ada, Pak. Hah? Ibu sudah punya grup. Alhamdulillah, ya, tinggal dipraktekan ya. Itu, jadi ini saya infakkan untuk Masjidul Huda ya. Mudah-mudahan bisa dijalankan. Ini dalam rangka meringankan beban kita semua. Kemudian di dalamnya kita berdoa sama Allah. Pertama, mudah-mudahan warga Palestina segera mendapatkan penyelesaian. Ini dengan Allah. Yang kedua, kita menghadapi pilkada, pilgub, berdoa sama Allah dengan apa? Ya Allah, angkatlah para pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, takut kepada Allah sebagai Tuhan, sehingga mudah-mudahan nanti pada bulan November Allah pilih orang-orang yang terbaik di seluruh Indonesia ini dengan melalui bacaan. Itu barangkali yang saya sampaikan. Nah kemudian kalau sudah terbentuk tertulis, maka di sini boleh nanti dicatat orang-orangnya ya. Gitu. Itu saya barangkali yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Saudara pakai biasanya kita ada tanya jawab. Alhamdulillah ya. Para hadirin barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isi ceramah tadi memang banyak sekali manfaatnya dan menambah pengetahuan bagi khususnya bagi saya pribadi. Saya sangat tertarik sekali dengan kehancuran ekonomi pada masa Nabi Shu'aib, sehingga Nabi Shu'aib ditegur oleh Allah. Kamu hanya sholat, tetapi tentang ekonomi tidak pernah dibahas. Kalau nggak salah seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Di sini ada dua hal yang saya akan tanyakan dan satu fenomena. Fenomena pertama, kayaknya ini memang penting masalah ekonomi dibahas di mana-mana juga. Nah sekarang ini para kiai pun jarang membahas tentang ekonomi. Nah inilah tanda-tanda akan ada kehancuran di dunia ini karena para ulama sendiri jarang membahas tentang ekonomi. Padahal di dalam Al-Quran ekonomi itu ada. Jadi hanya yang dibahas itu tentang surga dan neraka pada zaman ekonomi tidak pernah dibahas. Maka ekonomi Islam itu tertinggal jauh dari ekonomi yang di luar Islam. Kesatu. Kedua, tadi mengatakan hanya sholat tadi kepada Nabi Musa, sedangkan sepengetahuan saya yang bodoh bahwa sholat itu hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sama enggak sholatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Shu'aib? Ini harus jelas gitu Pak. Gitu kan? Apakah sholat kita ini mensiplak sholatnya Nabi Shu'aib atau tetap berbeda? Terima kasih Pak Ustaz. Jazakumullah, alhamdulillah. Jadi ini pernyataan dari kaum Nabi Shu'aib. Jadi kaum Nabi Shu'aib itu menghadapi persoalan ekonomi karena perilaku. Jadi karena perilakunya itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran. Itu sebenarnya yang jadi persoalannya. Jadi kalaulah masyarakat pada saat itu mereka tidak berperilaku mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, maka ekonomi pada saat itu akan bagus. Ini penyakitnya, dan itu penyakit sudah hidup dalam kurun waktu ratusan tahun. Nah, untuk menghilangkan perilaku yang sudah mendarah daging ini sulit, sulit. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan memerintahkan sholat. Maka diperintahkanlah Nabi Shu'aib oleh Allah, perintahkan kepada umatmu untuk melakukan sholat. Sholat saja terus. Nah nanti perilaku yang buruk ini akan berhenti dengan sholatnya. Ya. Maka umatnya ini gimana ini? Kok menyelesaikan ekonomi dengan sholatnya langsung diakalkan gitu? Sebenarnya sholat ini tujuan diperintahkan itu dalam rangka menghilangkan perilaku tidak jujur intinya. Maka ketika perilaku tidak jujur ini hilang, kemudian para pedagang itu berperilaku jujur, maka ekonomi pasti itu bagus. Itu sudah menjadi apa ya, sifatnya bagus, jujur, ekonomi pasti mujur, kan istilahnya. Selama
perilaku ekonominya tidak jujur, maka seorang itu ekonomi akan hancur. Maka untuk menghilangkan ini, maka Nabi Shu'aib tidak ada cara lain kecuali dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Kemudian sistem sholatnya seperti apa ini ya? Jadi pada zaman para nabi itu sholat itu tidak lima waktu. Nabi Adam zuhur, Nabi Sulaiman itu asar. Saya Nabi Sulaiman lupa itu ya, sholatnya jam berapa gitu. Nabi Adam zuhur, Nabi Sulaiman asar. Sholatnya itu ya. Seperti apa sholatnya memang tidak ada penjelasan. Apakah seperti kita? Nah kita ini tidak bersyariat kecuali kepada syariat yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga tidak usah kita mempelajari sholat-sholat pada zaman sebelumnya, tidak usah dipelajari seperti apa sih sholatnya. Jadi sholat yang hari ini akan memberhentikan sholat ini. Pada zaman Nabi Musa itu sholat itu diperintahkan itu di rumah, bukan masjid. Ya, wa auhayna di surat Yunus, aku perintahkan kepada Musa dan saudaranya untuk membuat pemukiman. Jadi kalau Yahudi bikin pemukiman rakyat itu sebenarnya perintah Allah. Sebenarnya mereka itu iman, mereka berkeyakinan itu sebenarnya pemukiman dibuat itu kami ini menjalankan perintah Allah. Mereka itu sebenarnya. Nah, ketika rumah-rumah itu selesai, maka Allah memerintahkan waqimus sholat, sholatlah di rumah. Ya. Jadi syariat Nabi Musa AS sholat itu di rumah. Syariat baginda Nabi sholat di mana? Di masjid. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu beda syariatnya. Ya. Jadi seperti apa sih sholatnya? Ya kita tidak usah mempelajari sholat pada saat itu. Yang penting kita pelajari sholat pada zaman baginda Rasulullah. Yang hari ini pun menghadapi Yahudi hanya dengan sholat subuh saja. Menghadapi itu menghadapi Yahudi dengan sholat subuh kan itu perintah Allah. Ketika Allah berperintah, jalankan. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Itu barangkali mudah-mudahan ya bisa tambah pengetahuan dari yang lain. Ya. Baik, ada lagi ibu-ibu, ada ibu-ibu. Baik, kalau tidak ada saya ingin sedikit bertanya. Pakai menerangkan mengenai hibah, menceritakan keburukan orang lain. Apakah menceritakan kebaikan itu termasuk hibah? Nah, satu kemudian kalau soal menceritakan keburukan orang lain di dalam Quran sendiri banyak sekali surat bahkan yang menceritakan tentang keburukan Fir'aun, keburukan Namrud, keburukan Qarun dan segala macam. Apakah itu tidak termasuk hibah? Yang ketiga, tidak bisa kita pungkiri dari zaman yang seperti judulnya ceramah pagi ini bahwa kita sekarang itu karena dengan adanya medsos ya kita itu hibah dari mana-mana. Kita membicarakan kejelekan pemerintah dengan segala keputusannya yang menyengsarakan rakyat. Itu bagaimana sebagai untuk apa itu termasuk dosa besar? Terima kasih. Mohon pencerahan. Jadi kalau Al-Quran sebenarnya itu kun fayakun. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran? Al-Quran yang Tuhan itu benar menceritakan Firaun, Abu Jahal, Qarun, gitu kan. Apakah kita tidak mencontoh kepada Al-Quran? Begini, Allah menceritakan Firaun itu perkara yang
pasti terjadi. Pasti tidak? Pasti. Allah tidak akan pernah berdusta. Sementara kita ketika menceritakan keburukan orang, kita hanya dugaan, ya. Kita perkiraan, walaupun itu benar-benar terjadi. Sehingga kenapa dilarang? Karena tadi ya kita nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Apakah benar orang itu berzina karena dia tidak punya suami kemudian hamil? Misalnya itu itu bukan salah lagi, pasti lah. Nah, bahwa menang mujizat. Jadi kita hanya syak. Sehingga kan ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika datang berita-berita fasik, cari penjelasan. Kalau kita langsung share saja seperti medsos, ada share Yahudi, orang-orang Israel membunuh orang-orang Palestina, kemaluannya digigit anjing apa itu? Ngeri kan? Kira-kira bisa nggak diedit? Bisa kan dengan hari ini, dengan sistem teknologi hari ini, itu pengeditan bisa dahsyat hari ini. Seperti benar-benar hari ini terjadi. Makanya kita doakan orang Palestina ya, tidak usah share sesuatu yang mengerikan. Kita boleh terus ada kekuatan hati ya, untuk membantu. Yakin mereka ini menghadapi berbagai kasus-kasus yang sangat dahsyat pasti. Tapi ya, kelihatan sama anak kecil gitu kan, budak teh. Kadang-kadang perilaku itu akhirnya diturunkan ke budak, gitu kan. Ya. Nonjokkan atau pembedilan mungkin peraturan anak tadi kali ini nonton di medsos kan, pembedilan profesor udah kali jos itu dari kali ini itu bahaya ya. Jadi ketika ada berita-berita maka tidak usah di-share, apalagi berita yang tadi yang membuat perpecahan di antara kita ya. Membuat ketidakbaikan dengan kita ya. Sehingga walaupun di sana kalau Anda beriman maka sharekan ini gitu kan. Ada berarti kalau orang tidak mau share kita tidak beriman gitu ya. Dipilih-pilihlah, pilih-pilih sesuatu yang baik bisa kita sebarkan, sesuatu yang buruk maka kita tahan. Nah kemudian menceritakan kebaikan orang lain apalagi yang sudah meninggal dunia itu sangat bagus ya. Sangat bagus. Nabi sering menceritakan bagaimana Siti Khadijah kepada Siti Aisyah, sampai Siti Aisyah cemburu kan gitu. Oh dijual lagi. Memang gua nggak ada baiknya gitu. Itu jadi sebagai sistem cara ya untuk membangkitkan semangat kita. Kemudian kita lihat orang-orang yang sering mesti wafatnya bagus, kehidupannya bagus, anak-anaknya soleh, karena itu orangnya mesti terus dan bisa dijadikan sebagai sebuah contoh bagi kita. Maka mudah-mudahan ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang baik semua ya, sehingga kita masuk ke dalam surga tanpa harus mampir dulu. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mohon dibacakan doa untuk kita berhak kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qadrina wa maulana Muhammad wa salli rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana
seluruh muslimin muslimat ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, dengan pertolongan-Mu yang sempurna ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang-orang yang memusuhi mereka, sehingga mereka diberikan hati yang lembut ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Wabillahi